Sahabat Kompas.com, invasi Rusia ke Ukraina kini memasuki hari ke-27 pada Selasa 22 Maret 2022. Mulai dari klaim Ukraina bahwa pasukan Rusia hanya punya amunisi dan makanan untuk 3 hari ke depan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang ingin bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin hingga mal di Kiev dihancurkan oleh pihak Rusia. Berikut rangkuman invasi Rusia ke Ukraina hingga hari ke-27. Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan pada Selasa 22 Maret 2022 bahwa pasukan Rusia tinggal memiliki persediaan amunisi dan makanan tak lebih untuk 3 hari saja. Laporan itu juga mencatat bahwa pasukan Rusia menghadapi tantangan serupa dengan bahan bakar yang mereka coba selesaikan menggunakan truk tangki. Beberapa ahli sebelumnya telah memperingatkan Rusia bahwa mereka akan menghadapi kerugian peralatan yang tidak berkelanjutan yang memaksa invasi menuju kebuntuan. Kota Mariupol di Ukraina Selatan bisa menjadi kota yang paling dibombardir oleh pasukan Rusia selama terjadinya perang. Banyak korban sipil dilaporkan tewas akibat serangan yang terjadi di kota pelabuhan tersebut. Ukraina bersikeras untuk mempertahankan Mariupol agar tidak jatuh ke tangan pasukan Rusia. Ternyata kota Mariupol berdiri tegak di jalan pasukan Rusia yang telah keluar dari semenanjung Crimea. Rusia ingin mengambil alih Mariupol agar dapat terhubung dengan sekutu separatis Ukraina pro-Rusia di wilayah Donbas. Selain itu, kota Mariupol merupakan pusat ekspor utama untuk baja, batu bara, dan juga jagung. Kehilangan kota Mariupol kemungkinan akan menjadi pukulan besar bagi perekonomian Ukraina yang tersisa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa tak mungkin merundingkan penghentian perang tanpa bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Zelensky bersikeras bahwa pertemuan dengan Putin dalam format apapun diperlukan untuk mengakhiri perang di Ukraina. Zelensky sebelumnya menyatakan bahwa tanpa negosiasi perang tidak dapat diakhiri. Ia juga telah menyerukan pertemuan dengan Putin, namun komentarnya pada Senin terlihat sangat mendesak. Zelensky mengatakan bahwa pertemuan semacam itu dapat membahas masa depan wilayah Ukraina yang diduduki oleh Rusia. Pasukan Rusia menghancurkan mal di Kiev dengan senjata jarak jauh presisi tinggi pada Senin 21 Maret 2022. Rusia mengklaim mal itu digunakan sebagai gudang roket dan stasiun pengisian ulang oleh pasukan Ukraina. Так, на окраине Киева, в районе Виноградарь, украинские националистические подразделения в течение нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по российским военнослужащим. При этом площади, расположенного рядом торгового центра, использовались в качестве крупной базы для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки систем залпового огня. На видеокадрах объективного контроля хорошо видно, как в торговый центр на окраине Киева въезжает украинская установка залпового огня для укрытия после очередного залпа и перезарядки ракет. Высокоточным оружием большой дальности ночью 21 марта была уничтожена батарея украинских реактивных систем залпового огня и база хранения их боеприпасов в неработающем торговом центре. Хотим еще раз обратить внимание западных средств массовой информации. Нами представлены абсолютные доказательства преступного использования киевским националистическим режимом гражданских объектов
в жилых кварталах Киева и в других городах Украины в качестве огневых позиций, артиллерии и реактивных систем. Akibat serangan di pusat perbelanjaan Kiev, 8 orang menjadi korban. Gedung-gedung di dekatnya juga hancur dan tumpukan puing-puing yang berasap serta bangkai mobil yang terbakar berceceran sampai ratusan meter jauhnya. Para petinggi Ukraina pada Selasa 22 Maret 2022 menuduh tentara Rusia menembaki pengunjuk rasa yang tidak bersenjata di kota Kherson. Puluhan pria dan wanita yang merupakan pedemo terdengar meneriaki kata-kata "pulanglah dan jayalah Ukraina". Домой! 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 Setelah aksi penembakan warga sipil Ukraina oleh pasukan Rusia, Presiden Volodymyr Zelensky pun angkat bicara. Ia mengecam segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan Rusia kepada warga sipil Ukraina yang memprotes dengan damai dan tanpa menggunakan senjata. Сьогодні ми всі побачили, як у вільних людей стріляють раби. Раби пропаганди, які підміняє їхню свідомість. Раби, які звикли пакувати в автозаки усіх, навіть бабусю з чистим білим плакатом. І навіть дівчину з аркушем А4, на якому написано лише одне слово – мир.